Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An kana dza malin wa banin idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum. Wallahu alam bimuradih. Angkana karena bukti damalin punya harta, wabanin dan anak laki-laki yang banyak. Idza tusla alaihi bila dibacakan kepadanya ayatuna ayat-ayat kami, qala maka dia berkata asatirul awwalin, itu adalah cerita masa dahulu. Sanasimuhu maka kami akan beri tanda dia ala hurtum atas belalainya. Anak-anakku yang berbahagia, ayat ini kaitan dengan ayat yang sebelumnya adalah antara sebab dan akibat. Akibatnya adalah bersikap sombong, bersikap menentang, bersikap kasar, bersikap dolim dan lain sebagainya. Pokoknya 9 tingkah manusia yang tidak bagus, yang tidak boleh diikuti oleh siapapun, termasuk oleh santri. Sebab apa timbul penyakit-penyakit akhlak moral seperti itu? Di sini disebabkan ankana dzamalin, harta yang baik. Ni'ma malus sholih fi rajuli sholih. Sebaik-baik harta yang baik adalah ada di tangan orang baik. Sehingga tidak akan menimbulkan kesombongan, kecongkakan, kedzaliman. Tapi akan terus menjadi orang yang ramah, menjadi orang santun, membela pada yang tidak punya, membantu kepada yang banyak kebutuhan, memperhatikan kepada orang miskin. Itu karena orang baik memiliki harta yang baik. Tapi biasanya kalau harta itu diperoleh dengan tidak baik, hasil korupsi, mencuri, merampas, merampok, hasil daripada sumpah palsu, hasil daripada harta riba, itu biasanya akan menimbulkan kepribadian yang tidak baik. Bahkan ketidakbaiknya itu bukan hanya pada dirinya, nanti akan menular kepada anaknya, istrinya, kepada suaminya, kepada keturunannya. Oleh karena itu Rasulullah mengancam dengan sebuah hadis yang menyebutkan begini. Kullu lahmin nabata minal haram kana naru aulabi. Setiap darah, daging yang tumbuh dari tubuh manusia dari sebab yang tidak halal, maka neraka bagiannya. Ini kata neraka bukan hanya bicara akhirat, tapi bicara balasan di dunia yang tidak akan menyenangkan bagi dirinya. Makanya ada yang menyebutkan mengapa punya istri nakal, karena suaminya nakal. Kenapa anak itu nakal? Karena indung bapaknya juga nakal. Di antara nakalannya adalah tidak selektif dalam cari duit, tidak hati-hati dan tidak waro dalam cari harta.
Cek sunat temah sagala beres, sagala dihuapkeun. Akibatnya adalah terbentuk mentalitas yang tidak baik. Sampai-sampai responnya negatif. Ketika ada ayat yang mengingatkan, ketika ayat disampaikan, ketika ayat dibacakan. Sampai dia mengatakan qala satirul awalin. Itu dongeng belaka, cerita lama. Dia sendiri belum pernah ke akhirat kok berani ngomong akhirat. Seperti sudah tahu hari akan datang. Karena semua itu bukan urusan kita, urusan yang Maha Kuasa katanya. Tapi dia selalu mengabaikan tentang hari akhirat. Kalau orang baik, orang soleh, orang iman, orang takwa kepada Allah, bila dibacakan ayat itu responnya luar biasa baik. Innama mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dibacakan ayat kepada orang beriman begitu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah mengatakan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman. Idza dzukirallahu, apabila disebutkan nama Allah. Wajilat qulubuhum, hatinya akan merasa takut. Takut kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat. Takut kalau kita tidak bisa melaksanakan perintah. Takut kalau kita tidak bisa menjauhi larangan. Takut kalau hati kita menjadi lupa. 1001 macam rasa takut. Karena apa? Karena dibacakan ayat. Mereka betul-betul tersentuh hatinya. La yamassuhu illa mutahharun. Memang kata Allah tidak akan menyentuh Al-Quran kepada Al-Quran kecuali orang yang suci. Sebagian mufasir mengatakan makna daripada ayat tadi begitu. Hanya orang yang suci hatinya, bersih jiwanya, bila dibacakan ayat akan tersentuh. Tapi kalau orang itu kotor dengan dosa, hatinya menjadi keras, dibacakan ayat tak ada artinya, tak ada gunanya. Karena itu kita meminta sama Allah supaya kita ini dibukakan hatinya untuk selalu menerima hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disebutkan tadi, idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwalin. Di mana dibacakan kepada dia ayat Allah, maka dia berkata itu adalah dongeng masa dulu. Ini karena sudah tertutup hatinya. Tapi Allah memberikan balasan apa? Sanasimuhu alal hurtum. Kami akan berikan tanda kepadanya alal hurtum, atas belalainya. Artinya atas hidungnya yang putus. Kenapa? Karena memberikan tanda kepada orang yang dibenci Allah. Bahkan sampai hari kiamat orang pada tahu itulah orang yang dikutuk dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah mengatakan di ayat lain karena kutukan Allah kepada mereka apa? Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Hari ini akan terjadi dua muka. Pertama muka yang putih, kedua muka yang hitam. Famal ladzina swadat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Kalau muka hitam ada karena mereka kufur setelah iman. Maka Allah menyuruh pada mereka rasakan azab Allah. Maka yang diperhatikan dalam ayat ini perubahan wajah. Nah,
ayat ini juga sama perubahan wajah dengan diberikan tanda apa? Hidungnya putus. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi tanda dengan tanda baik. Seperti yang disebutkan min athari sujud. Yaitu bekas atau tanda-tanda suka sujud. Ada bekas hitam di dalam jidatnya. Ini tanda yang asli. Bukan tanda yang dibuat-buat. Mungkin saja sebagai tanda daripada orang ahli ibadah akan diberikan tanda di dalam dahinya atau wajahnya. Bahkan ada tanda yang tidak bisa diketahui kecuali oleh siapa yang hatinya bersih. Yaitu ketika dia rajin tahajud, bangun di waktu malam, maka ada sinar cahaya di wajahnya sebagai tanda daripada kesolehan seseorang di hadapan Allah. Mungkin ada menilai lain kepada orang ahli ibadah, orang yang selalu dekat dengan Allah, tapi hanya bisa dilihat oleh kacamata yang bersih. Kalau kacamatanya kotor, maka mata kita menjadi gelap. Oleh karena itu mudah-mudahan hati kita bersih sehingga bisa melihat kepada dunia luar dan penglihatannya bersih. Belajar daripada ayat ini memang ada kaitan dengan ayat yang ada di dalam surat lain. Contohnya ayat ini ada menggambarkan perubahan manusia, di mana manusia itu suka berubah bila mendapatkan nikmat yang banyak. Beda ketika dia masih miskin, masih fakir, masih sengsara. Seperti cerita Tha'labah, rajin ke masjid, rajin berjamaah, rajin ke majelis Rasulullah SAW. Saatnya dia miskin, sampai baju yang dia pakai ditunggu oleh isinya di rumah. Sehingga Rasulullah bertanya, mengapa Tha'labah telat datang ke masjid, mengapa tergesa-gesa berangkat dari masjid? Karena masalah pakaiannya ditunggu sama istrinya di rumah. Tapi tetap rajin ibadah, rajin ke masjid. Hanya karena kekurang sabaran, dia minta kepada Rasulullah supaya diberikan doa atau didoakan supaya cepat kaya. Dan isinya kekeh dimintakan kepada suaminya agar Rasulullah mendoakan dirinya. Kata Rasulullah, jangan, belum tentu kamu baik setelah jadi kaya raya. Tapi akhirnya karena kekeh minta didoakan Rasul, oleh Rasul didoakan. Jadilah orang paling kaya zaman itu. Namun setelah kaya raya, jangankan ke masjid berjamaah, diundang juga sama Rasul tidak datang. Diundang saja sama Rasul tidak datang. Diminta zakat dianggap upeti, dianggap pungli. Ini yang disebut dalam ayat wa idza massahu khairu manu'a. Bila diberikan harta banyak, kenikmatan banyak, kesuksesan, suka bersikap angkuh, menolak, takabur, dan kikir. Itulah watak manusia karena duit. Di antaranya akan mempengaruhi diri kita bukan hanya duit, jabatan. Kalau lagi belum dapat jabatan, datang ke toko minta didoakan, datang ke masyarakat minta didukung. Kalau sudah jadi pejabat, Masya Allah, jangankan datang, ditelepon aja nggak dijawab, bahkan di reject telepon kita. Ini ada suka banyak yang begitu sifatnya.
Kalau dia lagi butuh datang, ketika sudah jadi lupa. Nah, mudah-mudahan demikian diberi taufik sama hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka tidak lupa daratan, supaya tidak dilupakan sama Allah nanti pada hari kiamat. Yang demikian itu termasuk tanda daripada orang munafik. Coba lihat dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ada sekelompok manusia, dia janji kepada Allah, lain atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kalau Allah berikan fadl, keuntungan, kekayaan, jabatan, saya akan sedekah. Saya akan bantu orang miskin. Saya akan perjuangkan orang sengsara. Dan saya berjanji akan menjadi orang soleh. Artinya selalu taat pada Allah, tidak akan lupa kepada Allah. Tapi yang terjadi apa? Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah berikan pada mereka cita-citanya berupa fadlnya, harta banyak, jabatan tinggi, bakhilu bih, mereka bakhil kepada Allah. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling kepada Allah dan dia mengingkarinya. Maka akhirnya fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah. Maka Allah akan berikan kepada mereka penyakit munafik di hatinya sampai hari kiamat, hari di mana dia berjumpa dengan Allah. Mengapa? Bima alafullah ma wa'aduh, karena mereka mengingkari terhadap janji yang telah diberikan kepada Allah. Bima kanu yakdzibun, karena mereka sudah bersikap dusta kepada Allah. Nah, jadi watak manusia yang sering kita temukan di tengah masyarakat memang sudah diperlihatkan oleh Allah dari ayat 1400 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia macam begitu. Lupa daratan. Kalau miskin merengek-rengek minta dibantu. Tapi setelah dibantu malah lupa. Mudah-mudahan demikian itu jadi pelajaran bagi kita semua. Karena akhirnya bukan hanya dia menyesal waktu mereka di dunia, tapi juga nanti akan menyesal di akhirat. Ketika Allah berikan jabatan sebagai ujian, namanya ujian, pasti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, banyak yang tidak lulus, jatuh miskin lagi, kembali kepada rakyat. Akhirnya dicibirkan oleh mereka, dilihat dengan sebelah mata, karena dia suka lupa terhadap orang yang telah membantu pada dirinya. Karena dia suka melupakan terhadap orang yang sudah membantunya. Kemudian lagi dalam ayat ini memberikan peringatan pada kita, artinya apa? Kalau diberikan nikmatan, kita harus bersyukur sama Allah. Tapi kalau kita kufur, maka adab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur sama Allah, maka nikmat akan ditambah.
walaupun jumlahnya tidak bertambah, tapi bertambah berupa hati yang senang dan bahagia. Itu ada tambahannya. Sedikit barokah, sedikit manfaat. Itu jadi kebahagiaan. Karena banyak orang punya harta, melimpah ruah jabatan di mana-mana, tapi tidak tenang, tidak senang, tidak bahagia. Bahkan menjadi penghalang untuk silaturahmi, untuk ibadah, untuk menekuni ajaran agama, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dihalangi oleh apa? Oleh dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menjadikan kamu lupa kepada Allah. Apa yang menjadikan lupa? At-takatsur, perlombaan kamu dalam mencari harta. Perlombaan kamu dalam mencari dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk kuburan. Kalau sudah mati baru sadar bahwa saya hidup terlena, terlupakan, tergiur. Akhirnya baru sadar hari ini setelah ada di alam kubur. Maka di situ bukan Allah menyebut dengan baik. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Itu kan ancaman. Rasakan, kamu akan mengetahui bagaimana akibat yang telah kamu lakukan. Hari ini akan kamu rasakan. Kalla lau ta'lamuna ima yaqin, la tarawna jahim, summa la tarawnaha ina yaqin. Maka di akhirnya apa? Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Hati-hati, hari ini akan dipinta pertanggungjawaban. Dipinta pertanggungjawaban segala nikmat yang telah Allah berikan pada kalian. Maka tidak sampai ratusan ribu, miliaran atau triliunan, seperak saja akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dalam hadis Nabi katakan, harta itu sila sunama teh meningna. Haramuha adab, halaluha hisab. Tidak ada mendingnya begitu. Kalau harta oleh kita diambil dengan cara haram, akan jadi azab. Kalau harta itu diambil sama kita dengan cara yang halal, akan jadi hisaban. Yang belum tentu hisaban ini akan berhasil, sukses buat kita. Karena banyak yang cari harta dengan cara halal, tapi menggunakan harta pada tingkatan yang melewati batas. Maka di hari kiamat, manusia tidak akan bisa melangkahkan kakinya sampai selesai menjawab 4 pertanyaan. Sampai dia selesai mempertanggungjawabkan 4 hal ini. Yang 4 hal itu adalah apa? Anjismihi, jasmaninya. Sampai yang tadinya kuat jadi lemah, yang tadinya sehat jadi sakit. Dipakai apa jasmani yang telah aku berikan dan kutitipkan kepada kamu? Pertama itu. Keduaan umrihi, tentang umurnya. Ada yang 50, 60, bahkan ada yang 100. Selama ini dipakai apa kamu hidup? Sekian tahun kamu di dunia. Jangankan kita dipinta pertanggungjawaban untuk 100 tahun. Sehari saja belum tentu kita bisa mempertanggungjawabkannya. Karena itu supaya kita dengan mudah bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tiap hari tidak boleh lupa apa? Melaksanakan sholat yang 5 waktu. Paling tidak 25 menit sehari semalam kita sudah menyetorkan diri kepada Allah. Dari 24 jam itu 25 menit sudah dipakai untuk kepada Allah. Makanya umur kita akan ringan sedikit. Tapi belum maksimal kalau kita belum menggunakan waktu dengan
kebaikan-kebaikan lainnya. Misalkan silaturahminya, thalabul ilminya, membantu orang miskin, membela orang yang menderita, memperjuangkan orang yang terlantar. Nah, itulah umur kita selama ini kita pakai. Kalau santri mah tiap hari ngajar dan belajar, itu saja pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Yang ketiga adalah daripada ilmunya. Apakah sudah diamalkan ilmu itu atau belum? Makanya di hati niat setelah mendengarkan tausiah, ceramah, pengajian malam ini, saya niat untuk mengamalkannya. Kalaupun belum dilaksanakan sudah ada niat. Mudah-mudahan niat ini bisa terrealisasikan dalam bentuk amal nanti. Kalau ilmu tidak diamalkan, maka ibarat pohon tanpa buah. Tidak ada hasilnya. Sedikit amal dengan ilmu sangat manfaat dibandingkan banyak amal tanpa ilmu. Yang terakhir, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah apa? Adalah tentang harta. Dari mana kamu peroleh harta itu dan untuk apa harta itu? Makanya yang halal saja belum tentu selamat, apalagi yang tidak halal. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi orang yang bersyukur sama Allah atas nikmat rezeki yang Allah berikan pada kita. Kemudian ayat selanjutnya, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yathnun. Kata Allah, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami telah menguji setiap manusia seperti kami telah menguji kepada pemilik kebun. Idz aqsamu, ketika mereka sumpah, la yasrimunnaha musbihin, akan memanennya terhadap kebun itu di waktu pagi. Wala yathnun, dan mereka tidak mengecualikan. Fatofa alaiha ta'ifum min rabbika hum naimun. Maka akan tiba kepada kebun itu satu azab dari Tuhanmu, wahum naimun, sedangkan mereka sedang tidur. Fasbat kasarim, maka jadilah kebun itu seperti malam yang sangat gelap. Ini ceritanya dulu ada orang yang punya kebun, yang pemiliknya itu sangat baik, sangat ramah, sangat santun, pemurah. Setiap panen selalu membagi kepada keluarga yang miskin, tetangga yang tidak punya, pemilih yang miskin, dibantu oleh dia. Bahkan disuruhnya untuk ikut bersama panen, menikmati buah-buahan itu. Ketika pemilik asalnya meninggal, dilanjutkan kebun itu sama anaknya. Ternyata anaknya itu beda dengan orang tuanya. Orang miskin tidak boleh menikmati. Sampai ada cara begini, idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Saya akan panen kebun itu nanti di waktu masih gelap, di waktu malam saat orang miskin masih tidur. Saking tidak bolehnya dinikmati oleh orang lain, panen di waktu malam. Ini dia janji begitu. Walayatnun, tidak pernah mengecualikan, artinya ada dua. Pertama, ada mengatakan tidak mengecualikan dengan kata-kata tidak mengucapkan insya Allah. Yang kedua, tidak terfikir nasib orang miskin, tidak terfikir keluarga yang tidak mampu.
tidak terpikir nasib orang-orang yatim, tidak pernah berpikir. Kalau kaitannya insya Allah memang tidak boleh kita melakukan sesuatu dengan cara pasti. Kalau kita akan melakukan sesuatu esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan dan lain sebagainya harus ada kata insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak boleh kita mengatakan saya besok akan melakukan sesuatu, kecuali mengatakan insya Allah. Karena dia orang sombong kalau tidak mengatakan insya Allah. So, kita punya prinsip begini, masa kana walam yasalam yaksu, masa kana wa malam yasalam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan wujud, yang tidak pasti tidak akan wujud. Oleh karena itu selipkan kata insya Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Apa yang kamu kehendaki itu adalah yang akan terwujud apa yang dikehendaki Allah. Kalaupun kamu mau, Allah tidak mau, tidak akan wujud. Ketika ada persesuaian keinginan kamu dengan Allah, maka itu yang akan terwujud. Maka itu minta sama Allah, ya Allah, apa yang kuinginkan ini mudah-mudahan bisa terwujud dengan kudrat iradatmu. Mudahkan ya Allah keinginanku ini. Berikanlah perangkat yang bisa mempercepat keberhasilan kami, sehingga kami bisa meraih cita-cita yang tinggi dengan penuh kesuksesan dan kebahagiaan. Berdoalah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wa ma tasyauna illa yasyaallahu rabbul alamin. Apa yang kehendaki itu tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa? Inna balawnahum, kami berikan ujian pada mereka. Ujiannya apa? Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbik. Maka akhirnya banjir kepada kebun milik mereka. Berupa apa? Ta'ifum min rabbik, azab datang dari Allah. Wahum naimun, sedangkan mereka sedang tidur. Apa ujian cobaannya? Sebelum datang waktu pagi, sebelum tibanya akan dia panen, sudah lebih dahulu oleh Allah diturunkan azab. Pas bahat kasori, maka jadilah kebun itu seperti malam yang sangat gelap. Hangus, terbakar, habis semuanya. Pohon yang belum dipanen sudah tidak ada. Ini akibat apa? Akibat sombong, fakir, miskin, tidak pernah diperhatikan. Dia bersikap kikir. Seakan-akan kalau kita punya kebun bagus itu kita yang membuat bagusnya kebun. Padahal dalam surat Al-Waqiah dikatakan, antum tazraunahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menanam itu, apakah kami? Kita ini hanya kewajiban menanam padi. Setelah itu terserah Allah yang akan menumbuhkan padi itu. Kita tidak capek, tidak usah memikirkan. Tahu-tahu seminggu sudah hijau. 1 bulan sudah merata. 2 bulan